Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. Jemaah Jumat rahimahullah, mari kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada saat ini kita masih diberikan panjang umur, kesehatan untuk bisa menikmati madrasah ruhaniyah, yaitu bulan Ramadan yang sudah akan masuk ke 10 hari terakhir. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tetap istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jemaah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amal, salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa malam Lailatul Qadar? Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha, para malaikat dan Jibril turun di malam tersebut. Min kulli amal, untuk menyelesaikan perkara. Salam hiya hatta matla'il fajr, keselamatan sampai terbitnya fajar. Surat ini sudah cukup untuk kita menguatkan kita bahwa 10 malam bulan Ramadan terutama itu ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Begitu mulianya bulan Ramadan dengan adanya ayat ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk 10 malam terakhir ini di dalam surah Al-Fajr, wal fajri, demi fajar, walayalin ashar, dan 10 malam dan malam-malam yang 10. Sebagian ulama mengatakan malam-malam ke-10 itu adalah 1 sampai 10 Zulhijjah. Tapi kemudian sebagian ulama mengatakan, bahkan jumhur ulama mengatakan 10 malam itu adalah 10 malam bulan Ramadan. Ditandai dengan ungkapan layal, yaitu malam-malam, bukan hari-hari. Sedangkan bulan Zulhijjah itu yang diutamakan adalah siang harinya. Dan untuk bulan Ramadan 10 malam terakhir adalah layalnya, malam-malam bulan Ramadan. Lalu apa makna Al-Qadar? Kita akan melihat beberapa makna dari Al-Qadar ini. Lailah itu artinya malam, Al-Qadar qadar. Ada beberapa makna. Qadar artinya syaraf, syaraf artinya kemuliaan.
Mengapa disebut kemuliaan? Karena pada malam itu karena pada malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Khairun min alfi syahr, lebih baik. Bukan sama dengan 1000 bulan, tapi lebih baik dari 1000 bulan. Dan 1000 bulan ini 83 tahun lebih. Artinya kita beribadah pada malam itu terhitung 83 tahun kita beribadah. Apapun ibadah kita. Imam Nawawi mengungkapkan dalam Al-Majmu' Lailatul Qadar mukhtassah. Lailatul Qadar ini mukhtassah, dikhususkan di hadhil ummah, untuk umat ini, yaitu umat Rasulullah Muhammad SAW. Zadahullah syarafan, Allah menambahkan kemuliaan, falam takun liman qablaha, dan tidak ada untuk umat sebelum umat Rasulullah SAW. Ini adalah kekhususan bagi umat Rasulullah SAW. Inilah makna malam kemuliaan, yang berarti Al-Qadar adalah kemuliaan. Kemudian yang kedua, Al-Qadar juga bermakna takdir atau ketentuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya telah memberikan ketentuan takdir sebelum menciptakan langit dan bumi. Firman Allah Subhanahu Rasulullah SAW mengungkapkan, bersabda yang diriwayatkan oleh Amr bin As, bahwa Rasulullah SAW bersabda, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis maqadirul khalaiq, takdir makhluk ini, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfa sanah, sebelum 50.000 tahun. Kemudian dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan disebutkan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna kunna mundhirin, sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Fiha yufraqu kullu amrin hakim, di dalamnya ditetapkan segala perkara dengan penuh hikmah. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan setiap tahun itu takdir sanawi, ketentuan tahunan yang disebarkan pada catatan malaikat. Bahkan malaikat tidak tahu apa yang akan terjadi kecuali telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada takdir sanawi, yaitu takdir ketentuan tahunan untuk seluruh alam ini. Dan takdir sanawi itu ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar. Ini makna Al-Qadar yang berarti takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, diantaranya makna Al-Qadar itu adalah sempit. Di dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan, misalnya di dalam surah Al-Fajr juga disebutkan, wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Adapun manusia apabila dia diberikan cobaan dan disempitkan hartanya, disempitkan rezekinya, maka ia mengatakan sesungguhnya Allah telah menghinakanku. Dalam surah Al-Fajr. Di dalam surah Al-Falaq misalnya ayat ke-7, yunfik zu sa'ati min sa'ati, hendaklah seseorang itu menginfakkan yang dia miliki, keluasan harta yang dia miliki. Wa man qudira alaihi, dan siapa yang disempitkan rizquhu, rezekinya, fal yunfik mimma atahu Allah, maka dia berinfaklah sesuai dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna Al-Qadar yang ketiga. Mengapa disebut sempit? Di dalam surah Al-Qadar tadi kita sudah dengarkan, tanazzalul malaikatu wa ruh fiha, malaikat turun berbondong-bondong ke langit bumi, sehingga langit bumi ini sempit, seolah sempit karena dipenuhi oleh para malaikat dan malaikat Jibril. Jemaah Jumat rahimakumullah, yang paling penting adalah apa yang perlu kita lakukan pada malam
malam yang ke-10 ini. Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah SAW, kata Aisyah, yajtahidu fil ashri ma la yajtahidu fi ghairi. Aisyah mengatakan, jika masuk 10 malam terakhir, maka Rasulullah SAW bersungguh-sungguh dan tidak seperti malam-malam yang lain. Artinya 10 malam ini spesial, Rasulullah bersungguh-sungguh menghadapinya. Aisyah juga meriwayatkan karena Rasulullah SAW iza dakhala al-ashr, apabila masuk 10 malam terakhir, ahyal lail, dia akan hidupkan malam itu. Wa iqadha ahlahu, dia akan bangunkan keluarganya. Wa jadda, dia akan bersungguh-sungguh. Wa shaddal mizar, dia akan kuatkan, kencangkan ikatan kainnya. Hadis riwayat Bukhari. Kebiasaan Rasulullah setiap tahun, kurang lebih Rasulullah 8 tahun merasakan bagaimana menghadapi bulan Ramadan dan 10 malam terakhir. Rasulullah selalu mempersiapkan diri untuk 10 malam spesial ini. Bahkan Rasulullah mengingatkan dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan, dakhala Ramadan sudah masuk bulan Ramadan. Faqala Rasulullah SAW bersabda, inna hadza syahr, sesungguhnya bulan ini, yaitu bulan Ramadan, qad hadarakum, telah hadir di tengah-tengah kalian, wa fihi lailah. Rasulullah ingatkan, di dalamnya ada 1 malam, khairun, lebih baik, min alfi syahr, dari 1000 bulan. Man hurimaha, barang siapa yang diharamkan, yang tertolak dari kebaikan, faqad hurimal khair kullah, maka dia akan tertolak dari seluruh kebaikan. Begitu meruginya orang ini. Wala yuhramu khairuha illa kullu mahrum, dan tidaklah ditolak kebaikan kecuali orang yang betul-betul tertolak, betul-betul merugi orang tersebut. Rasulullah selalu mengingatkan ini karena begitu besarnya kemuliaan bulan Ramadan, terutama 10 malam terakhir. Jemaah Jumat rahimakumullah, malam Lailatul Qadar berpindah-pindah. Terkadang di malam 21, di malam-malam ganjil. Pada zaman Rasulullah SAW, Lailatul Qadar turun pada tanggal 21. Pernah pada malam 21, pada malam 23, pada malam 27. Malam-malam ganjil. Untuk itu, Aisyah meriwayatkan Rasulullah pernah bersabda, taharrau Lailatul Qadar, kejarlah malam Lailatul Qadar, dapatkan malam Lailatul Qadar fil awakhir fil autar fil witr min al ashril awakhir, di ganjil-ganjil pada malam 10 malam terakhir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah Jumat rahimakumullah, yang paling penting adalah mempersiapkan diri kita. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, fa'inna ajiza ahadukum, jika kalian kondisi lemah, seolah-olah lemah, tidak kuat, atau lemah, fala yughlaban, jangan sekali-kali terkalahkan, ala sab'il bawaqi, di 7 malam terakhir. Rasulullah ingatkan lagi, 10 malam terakhir, kalaupun betul-betul lemah, 7 malam terakhir diingatkan. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, terus memohon kepada Allah untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan Aisyah pada Rasulullah, ya Rasulullah, kata Aisyah, araita in alimtu, ya Rasulullah, jika apa kira-kira jika saya mengetahui Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, maza aqul fiha, apa yang perlu aku ungkapkan pada malam tersebut? Qala Rasulullah SAW bersabda, kuli, katakanlah wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, sesungguhnya Engkau pemaaf, tuhibbul afwa fa'fu anni, tuhibbul afwa, Engkau suka dengan maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Dan bacaan ini selalu dibaca ketika akhir-akhir bulan Ramadan. Ini merupakan zikir yang singkat untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak membaca doa ini, membaca zikir ini ketika di 10 malam terakhir. Itu pesan Rasulullah kepada Aisyah dan para sahabat, mengamalkan selalu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan umur pada kita sehingga kita bisa menjalankan bulan Ramadan ini, terutama 10 malam terakhir ini, dengan ibadah kepada Allah dengan kesungguhan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW. Barakallahu wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa rabbil